Di meja makan, alis Duk Sorpel berkerut dalam dan tampaknya tidak akan rileks dalam waktu dekat. Tidak ada apa-apa, tapi wajahnya jelas-jelas bilang ada. Suara desahan dan raut frustasi menunjukkan ada yang mengganggu pikirannya. Saat Camilla terus menatap, Duk Sorpel akhirnya menghela nafas dan memberi penjelasan singkat. Dia bilang mau datang. Dia mau bikin onar apa lagi sekarang? Duk Sorpel mendecakkan lidahnya lagi, jelas terlihat kesal. Camilla masih tampak bingung, sampai akhirnya sang ayah menjelaskan lebih detail. Jabilon, dia bilang mau datang untuk membahas urusan bisnis. Jabilon? Oh, Duk Sorpel dan Duk Jabilon punya hubungan yang unik, teman sekaligus rival. Keluarga mereka sudah terlibat urusan bersama sejak lama, termasuk sampai sekarang. Petro juga ikut datang. Petro? Oh, putra dari Duk Jabilon. Aku biasa nyebut dia si kepala merah nyebelin, makanya lupa namanya. Di antara semua orang yang paling membuat Camilla kesal, Petro jelas masuk 5 besar. Baru dengar namanya aja udah bikin naik darah. Begitu nama Petro disebut, ketiga pria di meja itu langsung menoleh ke arah Camilla bersamaan. Aku tahu kenapa kalian semua ngeliatin aku begitu. Kenapa juga aku harus naksir dia dari semua orang? Ya, semua orang tahu Camilla pernah tergila-gila pada Petro, bahkan terobsesi. Dia selalu mengikutinya kemana-mana, diam-diam mengambil barang-barangnya, dan bahkan membuang surat dari perempuan lain yang datang padanya. Itu sih udah level nguntit, bukan naksir. Apa sih hebatnya si rambut merah itu? Bahkan di pesta terakhir, dia sempat adu rambut dengan bangsawan lain gara-gara dia. Camilla waktu itu akhirnya memberanikan diri dan mengajak Petro datang ke pesta bersamanya. Itu langkah besar banget bagi Camilla. Meski dia selalu mengikutinya, Camilla belum pernah menyatakan cinta secara langsung. Dia takut ditolak, diabaikan, atau hubungan mereka yang sedikit itu hancur. Tapi hasilnya tetap buruk. Petro menolak dengan sopan, bilang dia sudah punya janji dan tampak menyesal. Tapi ternyata di pesta itu Petro datang bersama Lady Juwela, rival terbesar Camilla. Juwela langsung menghampirinya sambil tertawa menghina. Kudengar kamu ditolak ya waktu minta Tuan Petro jadi pendampingmu. Dia bilang sama kamu kalau dia udah punya janji duluan kan? Itu bohong loh. Aku baru minta dia 2 hari sebelum pesta. Ya ampun, kalau memang gak mau, harusnya Petro bilang aja langsung. Lagian, siapa juga yang mau datang bareng bangsawan palsu? Tahu diri dong. Kata-kata terakhir itu diucapkan pelan, tapi cukup keras untuk Camilla dengar, dan itu disengaja. Saat itulah Camilla hilang kendali dan langsung menjambak rambut Juwela. Tentu saja Camilla nggak cerita versi lengkap ke siapa-siapa. Lagi-lagi semua orang menganggap itu cuma ulahnya. Dia benci itu. Dia nggak mau lagi dengar julukan menyakitkan seperti bangsawan palsu keluar dari mulut orang, apalagi keluarganya. Akhirnya, Duk Sorpel harus bayar kompensasi besar ke keluarga bangsawan yang tersinggung. Kenapa sih aku harus jambak rambut dia segala? Kalau mau jambak rambut, harusnya rambut si kepala merah aja yang dijambak. Tapi Camilla yang sekarang nggak ada minat sama si rambut merah itu. Masalahnya keluarganya belum tahu. Dan dari tatapan mereka, kelihatan banget mereka siap mental kalau Camilla bikin ulah lagi pas Petro datang. Tenang aja. Camilla tersenyum cerah sambil membelah roti di tangannya. Aku udah gak suka dia kok. Dia menggigit besar, mengunyah, lalu menelannya. Beneran, aku udah move on, jadi gak usah khawatir. Semua orang di meja tampak kaget dengan pernyataan tiba-tiba itu, tapi tak lama kemudian wajah mereka berubah skeptis. Dia pasti cuma mau pamer makhluk sucinya lagi, sampai pakai alasan bisnis. Gumam Duk Sorpel sambil mendecakkan lidah kesal. Melihat raut frustasi ayahnya, Camilla teringat Herschel dari pemakaman. Padahal dia sendiri gak bisa berenang. Camilla, ya? Tanpa sadar dia menghela nafas panjang,
Sampai-sampai ketiga pria itu kembali menoleh ke arahnya. Itu, lihat ayah kesal bikin aku ikutan kesal juga. Jawabnya manis sambil pura-pura prihatin, mengabaikan ekspresi nggak percaya dari Raffi. Melihat usaha Kamila, bibir Duk Sorpel terangkat sedikit. Jangan pikirkan aku, makanlah sebelum dingin. Iya ayah, ayah juga harus banyak makan ya. Saat itu juga, kepala koki Gerald datang dengan hati-hati, meletakkan hidangan baru di depan Duk Sorpel. Ini apa? Hidangan spesial yang diminta Nona Kamila. Jelas Gerald. Kamila yang pesan. Duk Sorpel menatap penasaran ke makanan di depannya. Warna makanannya agak gelap. Minuman dan desertnya juga aneh dan suram. Itu dari kacang hitam. Kacang? Kacang hitam bagus untuk mencegah kebotakan. Kebotakan? Kamila tersenyum manis pada Duk Sorpel yang tampak bingung. Itu bukan keturunan sih. Tapi kan nggak ada salahnya jaga-jaga. Bukan berarti kepala botak itu jelek. Kamila teringat Herschel dari pemakaman. Bentuk kepalanya bagus banget. Orang tampan bakal tetap kelihatan tampan meski botak. Tapi punya banyak rambut tetap lebih baik. Pandangan Kamila beralih ke Lutfil. Apa dia juga harus aku kasih makan ini ya? Lutfil mengerja bingung karena merasa diawasi terus. Sudah lama ya Lutfil, aku mendengar kabar baik soal kemenanganmu. Duk Jabilon tersenyum hangat dan menepuk bahu Lutfil dengan akrab. Lutfil membungkuk sopan tanpa berkata apa-apa. Kamu pasti sudah kenyang meski belum makan kan? Anakmu tumbuh luar biasa. Berhentilah bicara yang gak penting dan masuk aja sana. Meski terdengar kasar, Duk Sorpel tampaknya senang mendengar pujian tentang putranya. Terlihat dari senyuman tipis di wajahnya. Tentu, ayo kita masuk. Duk Jabilon mengangguk dan mulai berjalan. Tatapannya sempat tertuju pada Kamila dan Raffi. Meski Raffi dan Kamila membungkuk hormat, Duk Jabilon tidak berkata apa-apa. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Seperti biasa, pikir Kamila sambil memperhatikan sikapnya dengan tenang. Duk Jabilon sangat menghargai garis keturunan dan darah bangsawan. Jadi wajar saja. Bagi dia, kami bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Raffi dan Kamila yang tidak memiliki hubungan darah dengan Duk Sorpel hanyalah penumpang yang tinggal di bawah atap orang lain. Paling tidak, Raffi diakui karena bakat sihirnya dan mendapat anggukan sopan. Tapi Kamila tidak seberuntung itu. Ketidaksukaan Duk Jabilon tampak jelas saat ia memandang Kamila. Yang paling membuatnya kesal adalah ketertarikan Kamila pada putranya. Tenang saja, aku sudah gak tertarik. Bahkan kalau kau tawarkan langsung pun aku gak akan mau. Meski tatapan Duk Jabilon penuh penolakan, Kamila tidak menunjukkan ketegangan seperti dulu. Sebaliknya, dia malah tersenyum cerah padanya. Alis Duk Jabilon sempat bergerak sedikit karena reaksi itu. Tapi ia segera mengalihkan perhatian, lalu berbalik dan mengikuti Duk Sorpel masuk ke dalam. Sudah lama ya Nona? Seorang pria tampan berambut merah terang mendekat sambil tersenyum lembut. Petro Jabilon, pantas saja dia jatuh hati. Senyumnya terlalu ramah, matanya juga hangat. Sikap yang belum pernah Kamila rasakan sepanjang hidupnya. Waktu itu, dia mungkin tidak sempat berpikir apakah itu tulus atau pura-pura. Dia pasti langsung menyambut tangan yang diulurkan padanya. Wajahnya memang rupawan. Bagi Kamila dulu, dia mungkin terlihat seperti pangeran berkuda putih. Sayangnya, pangeran ini bersikap manis ke semua wanita yang ia temui. Tipe yang paling aku benci. Banyak juga yang seperti itu di dunia hiburan. Mereka tahu kalau sikap ramah mereka disalahartikan, tapi tetap aja menikmatinya. Begitu ada wanita yang memberanikan diri mengungkapkan perasaan, mereka akan pura-pura terkejut dan menjauh. Lalu meninggalkan kata-kata menggantung seperti, terima kasih sudah suka sama aku. Kalau agensiku tidak melarang pacaran, mungkin aku bisa menjawab iya. Pria di depannya ini jelas termasuk tipe itu. Ini pertama kali kita bertemu lagi sejak pesta ya? Sepertinya begitu. Maaf soal waktu itu, aku sebenarnya ingin membantumu, tapi aku nggak ada di tempat saat kejadian.
Padahal aku lihat sendiri kamu pergi. Dia jelas-jelas melihat Petro keluar begitu pertengkaran dimulai. Jelas menghindari keributan. Tapi sekarang dia pura-pura nggak tahu. Begitu ya. Camilla bahkan tidak merasa marah. Dia memang seperti itu. Tidak ada gunanya membuang-buang emosi. Camilla tersenyum cerah dan mata Petro membengkuk lengkungan senang. Sialan, dia memang tampan. Aku dengar taman di kediaman Sorpel sangat indah. Aku ingin melihatnya langsung. Iya, memang cantik. Camilla tersenyum lagi. Kalau ini Camilla yang dulu, dia pasti sudah menawarkan diri mengantar langsung. Rube? Tapi aku bukan dia. Camilla memanggil kepala pelayan yang berdiri tidak jauh. Ya Nona? Tuan Petro ingin melihat taman. Tolong antar dia ya. Baik Nona. Ekspresi Petro berubah kosong. Matanya membesar saat melihat Rube mendekatinya. Kalau begitu, selamat menikmati. Camilla melambaikan tangan ringan sebelum berjalan pergi dengan cepat. Dia meninggalkanku begitu saja. Petro terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Raffi yang menahan tawa cepat-cepat mengalihkan pandangan seolah tak terjadi apa-apa saat Petro menoleh ke arahnya. Lutfil juga sempat melirik Petro sebelum diam-diam mengikuti Raffi. Kalau begitu, mari, taman ada di sebelah sini. Suara tenang Rube membuat Petro kembali sadar. Ia akhirnya menghela nafas kecil sambil tersenyum kecut. Gagal lagi rupanya. Sindir Duk Jabilon. Duk Sorpel tidak menghiraukannya. Ini bukan pertama kalinya Jabilon mengejek soal pencarian binatang suci. Dia bahkan tidak pura-pura simpatik, malah terang-terangan menyindir. Ngapain kamu kesini? Aku sudah bilang kan, mau bahas bisnis. Kalau gitu, hentikan omong kosongnya dan langsung saja ke intinya. Mineral aneh dari tambangmu itu, kenapa dengan itu? Kami ingin menganalisanya di perusahaan dagang Zuta. Kenapa harus kalian? Kamu sendiri belum tahu itu bisa dipakai buat apa kan? Terus, kami bantu cari tahu. Sebagai imbalannya, nanti saat dijual, distribusinya lewat perusahaan kami. Tidak mau. Apa? Kenapa enggak? Jaringan distribusi kami lebih besar dari punyamu. Meski begitu, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Pelit, masih sakit hati ya? Siapa yang sakit hati? Kaulah, jelas-jelas kelihatan gitu. Diam. Perdebatan mereka terus berlanjut seperti itu, dengan nada santai yang menunjukkan bahwa mereka sudah berteman lama. Sikap tegas dan tajam yang biasa tampak pun hilang. Tinggal dua sahabat lama yang saling berdebat seperti anak kecil. Suara merdu terdengar dari luar. Aku bawakan teh dan cemilan. Camilla masuk sambil membawa nampan berisi teh dan cemilan ringan, lalu meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Ini teh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku dengar belakangan ini ayah sulit tidur. Teh ini bisa membantu. Di berbagai tempat dan zaman, salah satu kebanggaan terbesar orang tua adalah saat anaknya menunjukkan perhatian pada kesehatan mereka, terutama di hadapan orang lain. Camilla menuangkan teh ke dalam cangkir sambil tersenyum lembut. Nanti malam akan kubawakan lagi secangkir sebelum tidur. Baiklah. Duk Sorpel pun tersenyum hangat. Ia tampak terharu dan bangga karena putrinya tahu tentang kesulitannya tidur akhir-akhir ini. Bagaimana aku tahu? Pelayan hantu Derin yang memberitahuku. Belakangan ini Derin sangat khawatir karena sang Duk sulit tidur malam. Teh ini juga rekomendasi darinya. Duduklah, minum teh bersama kami. Boleh, aku tidak mau mengganggu. Ah, jangan khawatir. Tanpa meminta izin Duk Jabilon, Duk Sorpel langsung mempersilahkan Camilla duduk. Camilla dengan sopan mengangguk pada Duk Jabilon sebelum duduk. Duk Jabilon mengamati dalam diam, memperhatikan Camilla dan Duk Sorpel. Mereka terlihat semakin dekat. Dulu Duk Sorpel bahkan tidak peduli, atau mungkin malah menganggap keberadaan Camilla mengganggu. Tuh kan, sudah kubilang, harusnya dari awal kau dengarkan aku. Tapi ia menahan diri untuk tidak mengejek. Sekarang hubungan mereka tampak lebih hangat. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi saat ia tidak ada? Silakan diminum tehnya. Camilla juga menawarkan teh padanya. Mendengar itu, Duk Jabilon mengangkat cangkir dan menyeruputnya. Ia mengangguk kecil tampak sedikit terkejut. Tehnya jauh lebih enak dari yang dia bayangkan.
bahkan cocok untuk lidahnya yang terbiasa minum minuman berkualitas. Tentu saja enak, orang bukan aku yang menyeduhnya. Camilla mendapat bantuan dari Derin, pelayan hantu itu. Entah karena ia dulunya pelayan atau bukan, pengetahuan Derin tentang teh sangat luas. Keterampilannya menyeduh pun tidak perlu diragukan. Saat Duk Jabilon menikmati teh, perhatian Camilla tertarik pada sesuatu di pundaknya. Seekor elang merah, burung besar dengan bulu merah menyala bertengger di bahunya. Itu binatang suci. Camilla pernah dengar bahwa simbol keluarga Jabilon adalah elang merah. Kini ia sadar bahwa burung megah di depannya itu memang binatang suci yang sering dibicarakan orang. Tapi kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Camilla melirik ke arah Duk Sorpel. Ia tampak santai meminum teh, tidak menunjukkan tanda-tanda menyadari keberadaan burung itu. Orang lain di ruangan juga begitu. Tidak ada satupun yang melihat ke arah makhluk bercahaya yang duduk mencolok di pundak Duk Jabilon. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin burung besar dan semencolok itu tidak menarik perhatian siapapun? Meskipun begitu, Duk Jabilon juga tampak sama saja. Ia terlihat benar-benar tidak menyadari kalau ada makhluk suci yang bertengger di bahunya. Bahkan sesekali ia menepuk-tepuk bahunya sendiri dengan santai. Apakah mereka seperti hantu jika tidak dipanggil? Konon katanya binatang suci tinggal di dunianya sendiri dan hanya muncul jika dipanggil oleh tuannya. Tapi kenyataannya sepertinya tidak sesederhana itu. Elang merah yang tadi tampak mengantuk di bahu Duk Jabilon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Makhluk suci itu menatap Camilla dalam diam, lalu mengembangkan sayapnya dan melompat turun ke meja. Camilla tanpa sadar mengikuti pergerakannya. "Kau bisa melihatku?" Camilla terkejut saat mendengar suara itu dan menyadari kalau suara itu berasal dari elang merah. Ekspresinya jadi kaku. Bukankah suara binatang suci seharusnya hanya bisa didengar oleh tuannya? Kenapa semuanya berbeda dari yang selama ini dia dengar? Meski pikirannya penuh tanda tanya, makhluk suci itu terus mengelilinginya seolah tertarik. "Kamu bersih?" "Bersih? Aku? Ya, aku memang suka menjaga kebersihan sih." "Jiwamu sangat murni." "Ih, bicara macam biksu. Memangnya kamu ini pemimpin sekte apa?" "Jeti." Saat itu Duk Jabilon memanggil satu nama dengan suara pelan. "Jeti, coklat panas." Saat Camilla teringat brand minuman manis itu, cahaya terang memenuhi ruangan. Begitu penglihatannya kembali normal, elang merah di bahu Duk Jabilon terlihat jelas dan tatapan tajam Duk Sorpel langsung tertuju pada makhluk suci itu. Ternyata benar bahwa makhluk suci baru akan terlihat setelah dipanggil, bahkan oleh tuannya sendiri. Tapi kenapa aku bisa melihatnya dan bisa mendengarnya juga? Mereka memang seperti hantu. Ini pasti hantu. Itulah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal. Untuk apa kau memanggil makhluk sucimu tanpa alasan? Aku cuma ingin melihatnya. Apa kau berniat membakar tempat ini? Aku bilang cuma ingin melihatnya. Makhluk suci itu semakin dilihat akan semakin menarik. Tentu saja kau tidak akan mengerti. Kalau begitu pulang aja sana dan lihat sepuasnya di rumahmu. Dasar galak. Siapapun bisa melihat bahwa Duk Jabilon memanggil makhluk sucinya hanya untuk mengganggu Duk Sorpel. Senyum menyebalkannya semakin membuat suasana tidak nyaman. Dan lalu Jeti mengepakkan sayapnya ringan dan terbang mendarat di tempat yang tak terduga. Bukan di bahu Duk Jabilon, tapi di bahu Camilla. Apa-apaan ini? Kenapa dia tiba-tiba so akrab? Keheningan canggung menyelimuti ruangan. Baik Duk Sorpel maupun Duk Jabilon menatap Camilla dengan mata terbelalak dan tidak bisa berkata apa-apa. "Jeti, sini." Meski dipanggil, Jeti pura-pura tidak dengar dan malah memalingkan kepala. Dia malah naik dan mendarat di atas kepala Camilla. "Jeti, ku bilang ke sini." "Tidak mau." "Apa?" "Aku suka di sini. Jiwa gadis ini murni. Seperti bayi baru lahir." "Omong kosong apa itu? Aku suka dia." Duk Jabilon menatap Camilla penuh amarah. Sementara Camilla hanya bisa tersenyum kaku. Aku memang selalu menarik bagi makhluk-makhluk aneh begini. Buat Camilla, makhluk suci tidak jauh beda dengan hantu. "Hush, pergi sana." Mereka menyebalkan.
Camilla menggoyangkan kepalanya untuk mengusir Jetty, tapi makhluk suci itu malah terbang sedikit dan mendarat lagi di bahunya. Ia menggoyangkan bahunya lagi, tapi Jetty tetap bertahan. Makhluk ini benar-benar seperti hantu, sekali nempel, susah dilepas. Duk Sorpel yang sedari tadi diam saja akhirnya tersenyum kecil. Sepertinya makhluk sucimu lebih menyukai anakku daripada kau sendiri. Omong kosong. Jetty paling setia padaku. Jetty, cepat ke sini. Burung itu hanya diam di pangkuan Camilla. Ya, aku bisa melihatnya. Dia memang sangat patuh ya. Wajah Duk Jabillon memerah seperti tomat, sementara senyum Duk Sorpel semakin lebar.